Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan latar belakang yang baik berdasarkan pengalaman pribadi. Sebenarnya tidak ada aturan baku mengenai ini, tapi setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat latar belakang penelitian, di antaranya. 1. Perhatikan struktur. Latar belakang merupakan hal yang penting di bab pendahuluan. Bahkan tidak sedikit mahasiswa yang masih revisi di bagian ini meskipun sudah sampai pada tahap akhir. Hal ini bisa terjadi karena hasilnya tidak sesuai dengan latar belakang penelitian atau karena sebab lain. Nah, untuk memetakan masalah yang terjadi, maka sebaiknya memperhatikan struktur dari kerangka dan membuatnya secara deduktif. Maksudnya deduktif di sini adalah mencoba menjelaskan dan memulainya dari hal yang sifatnya umum, lalu mengerucut hingga fokus kepada masalah yang ingin diteliti. 2. Cantumkan beberapa masalah. Perlu diketahui bahwa fokus masalah yang kamu pilih di latar belakang sebenarnya tidak lepas dari beberapa masalah yang kamu kemukakan dan temukan sebelumnya. Dengan mencantumkan beberapa masalah, maka kamu akan lebih mudah memilih masalah yang ingin diteliti. Hal ini dilakukan agar penelitianmu tidak terlalu melebar dan justru akan mempersulitmu di akhir nanti. 3. Perhatikan kenyataan dan teori. Dalam membuat latar belakang, salah satu hal yang vital adalah bagaimana kamu sebagai peneliti menemukan ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya terjadi dengan kenyataan saat ini yang kamu temui. Nah, dari ketidaksesuaian tersebut, telah kamu bisa menemukan cukup banyak masalah di situ. 4. Selipkan data statistik. Bagi sebagian orang mungkin akan sedikit bingung ketika harus mencari masalah yang ada. Nah, untuk mengatasi kebingungan tersebut, maka perlunya mencantumkan data statistik terkait masalah yang dihadapi sebagai jalan untuk menemukan masalah yang akan diteliti. 5. Observasi awal terkait masalah yang diteliti. Hasil dari observasi awal dirasa cukup penting untuk dimasukkan ke dalam latar belakang. Hal ini dikarenakan memang perlunya observasi awal ke tempat yang ingin diteliti untuk melihat seberapa penting masalah untuk diteliti. Dengan melakukan observasi awal, tentunya kamu akan lebih memahami inti dari poin kedua, 3 dan 4. Dengan demikian, kamu akan lebih mudah menemukan data yang tepat dan masalah yang terjadi. Mungkin 5 hal itu yang cukup penting untuk diperhatikan dalam membuat latar belakang menurut pengalaman saya. Saran terakhir dari saya, pahami kelima aspek tersebut dan terapkan dalam membuat latar belakang. Jangan lupa juga untuk konsultasikan dengan dosen pembimbingmu juga ya, karena bagaimanapun beliau juga memiliki hak untuk mengatur itu.